Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Seijakwan Kusnandi. NIM saya 400404062565099 dari kelas regional C, Teknik Listrik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari medan elektromagnetik, yaitu muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, dan polarisasi. Konsep dasar elektromagnetik. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan beberapa materi. Yang pertama, apa itu muatan listrik? Kedua, apa itu medan listrik? Ketiga, hukum Coulomb. Keempat, arah dan garis medan listrik. Kelima, prinsip superposisi. Dan yang terakhir ada induksi, polarisasi, dan dipol terinduktif. Lanjut, apa itu muatan listrik? Muatan listrik adalah sifat fisika dasar materi, partikel subatom, yang menyebabkan mengalami gaya ketika ditempatkan dalam medan listrik dan magnet. Kombinasi antara medan listrik dan magnet tersebut dikenal sebagai medan elektromagnetik. Selanjutnya, ada jenis muatan listrik. Jenis muatan listrik sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada muatan positif. Muatan positif dimiliki oleh proton, yang merupakan partikel subatom yang ditemukan di dalam inti atom. Proton memiliki muatan positif atau dilambangkan sebagai plus dan dapat menghasilkan gaya tarik-menarik dengan muatan negatif. Yang kedua ada muatan negatif, dimiliki oleh elektron yang merupakan partikel subatom yang bergerak di sekitar inti atom. Elektron memiliki muatan negatif atau dilambangkan sebagai minus dan dapat menghasilkan gaya tolak-menolak dengan muatan positif. Muatan listrik juga dapat bersifat netral, yang merupakan gabungan dari muatan positif dan negatif. Interaksi pada muatan listrik. Ketika muatan listrik bertemu, sebagai contoh yang digambar adalah plus bertemu dengan minus atau positif dengan negatif, dia akan saling tarik-menarik. Sedangkan jika positif dengan positif, dia akan saling tolak-menolak. Sama halnya dengan negatif bertemu dengan negatif, dia juga akan saling tolak-menolak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena positif dengan positif, negatif dengan negatif, itu merupakan muatan yang sama jenisnya. Jadi dia sifatnya tolak-menolak. Tetapi jika muatannya berbeda jenisnya, yaitu positif dengan negatif, dia akan saling tarik-menarik. Lanjut, ada hukum Coulomb. Gaya Coulomb sendiri adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antara dua buah muatan yang dipisahkan pada jarak tertentu. Notasi matematika atau rumus gaya Coulomb adalah sebagai berikut. F merupakan gaya Coulomb sama dengan K atau konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali Q1 atau di sini muatan benda 1 dikali Q2 atau muatan benda 2 dibagi R kuadrat atau jarak antar benda. Prinsip ini juga sama dengan interaksi sebelumnya, yaitu ketika positif bertemu dengan positif, gaya Coulombnya akan menjauh. Sedangkan positif atau di sini Q1 dengan Q2-nya adalah negatif, dia akan saling bertemu atau tarik-menarik.
Selanjutnya ada medan listrik. Medan listrik yaitu ruang yang terletak di sekitar muatan listrik, di mana ketika sebuah muatan uji ditempatkan dalam ruang di dekat tongkat yang bermuatan, maka sebuah gaya elektrostatis akan bekerja pada muatan uji. Arah dan garis medan listrik. Arah kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji bergantung pada jenis muatan uji dan muatan sumber. Sehingga jika positif dan negatif maka akan tarik-menarik. Tetapi jika jenis muatannya sama akan tolak-menolak. Dalam gambar tersebut, muatan positif dan muatan negatif memiliki arah medan yang berbeda. Kalau positif, arah medannya dia keluar. Sedangkan kalau negatif, arahnya dia masuk. Jika bertemu positif dengan negatif, arahnya akan saling bertemu atau bisa dibilang saling tarik-menarik. Sebaliknya, kalau misalkan positif bertemu dengan positif, arah dari medan listriknya dia akan saling menjauh. Sama halnya dengan negatif juga, dia akan saling menjauh. Lanjut. Sekarang ada superposisi medan listrik. Prinsip penting dalam analisa medan listrik menurut prinsip superposisi, jika terdapat lebih dari satu muatan dalam sistem, maka medan listrik total pada suatu titik adalah jumlah vektor medan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing muatan. Contoh prinsip superposisi yaitu yang pertama ada kekuatan yang tumpah tindih. Dalam dinamika, prinsip superposisi memungkinkan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing gaya secara terpisah. Karena berkat prinsip superposisi kita dapat menguraikan semua gaya yang bekerja pada suatu benda menjadi sejumlah gaya. Seperti dilihat di gambar, jika gaya yang bekerja pada suatu benda berbentuk linear, maka efek yang dihasilkan oleh masing-masing gaya dapat dianalisis secara terpisah. Dan hasil totalnya akan setara dengan jumlah efek yang dihasilkan oleh masing-masing gaya. Selanjutnya ada superposisi medan gravitasi. Prinsip superposisi juga dapat diterapkan pada medan gravitasi, sehingga jumlah medan gravitasi setiap titik massa menghasilkan total medan gravitasi. Jadi, resultan gaya gravitasi yang bekerja pada massa 1 adalah jumlah vektor gaya gravitasi yang dikerjakan setiap massa pada massa 1. Untuk rumusnya yaitu ada F1 sama dengan F12 ditambah F3 ditambah F14. F12 ditambah F3 ditambah F14. Selanjutnya ada hamparan medan listrik. Dalam elektromagnetik, prinsip superposisi juga dapat digunakan karena medan listrik mengikuti prinsip superposisi. Jadi jumlah vektor pada suatu titik dari semua medan listrik yang tercipta menghasilkan medan listrik total. Untuk rumusnya E total sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3 dan seterusnya. Perlu diingat bahwa gaya listrik menimbulkan setiap medan listrik mungkin mempunyai tanda yang berbeda, tergantung pada tanda muatan listriknya. Gaya tersebut akan bersifat tarik-menarik atau tolak-menolak. Selanjutnya ada induksi. Induksi adalah proses di mana muatan listrik pada suatu benda memengaruhi benda lain di dekatnya tanpa harus menyentuhnya langsung. Pada kesempatan ini saya memberikan contoh sebuah video tentang fenomena. Waspada,
Jika rambut kalian berdiri seperti ini di tempat terbuka dengan cuaca hujan atau mendung, itu bertanda kalau kalian akan disambar petir. Segera berlari mencari tempat berlindung di dalam rumah, gedung atau bangunan yang menghalangi kita. Nah, ketika di video ini, bahwasanya ada terjadi fenomena yang membuat orang awam itu heboh. Karena kenapa? Fenomena ini Fenomena ini menimbulkan rambut yang akan melayang ke atas. Tapi ini berbahaya ya teman-teman, karena kenapa? Karena muatan pada tubuh kita, yaitu muatan positif dan muatan lingkungan atau negatif. Dalam posisi video tersebut menunjukkan bahwa lingkungannya sedang ingin mengalami hujan atau adanya awan mendung. Ini akan sangat berbahaya ya teman-teman, karena akan berpotensi terjadinya petir. Kenapa bisa seperti ini? Karena adanya prinsip induksi ya teman-teman. Jadi di mana proses muatan dari tubuh kita akan memengaruhi, atau gini deh, muatan dari lingkungan atau di sini adalah awan mendung akan memengaruhi benda lain. Yang ini contohnya adalah tubuh kita atau tubuh orang yang ada di video tanpa harus menyentuhnya langsung. Jadi tubuh kita ini kan adanya muatan positif, dan sedangkan di awan hitam sana, awan mendung ini, dia banyak sekali muatan negatif. Jadi saran dari saya, ini sangat berbahaya ya teman-teman, jangan ditiru. Saran dari saya, ketika posisi teman-teman mengalami seperti ini, fenomena seperti ini, itu segera menjauh dari pohon, menjauh dari lingkungan yang tidak memiliki pepohonan atau lapangan dan lain-lain. Sebisa mungkin kalian berada di posisi sebuah rumah atau gedung, dan sehingga hal tersebut tidak menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya ada polarisasi dan dipol terinduksi. Polarisasi adalah pergeseran posisi elektron dan inti atom dalam bahan isolator akibat pengaruh medan listrik, sehingga terbentuk kutub positif dan negatif sementara. Sedangkan dipol terinduksi adalah kondisi di mana molekul netral atau tidak bermuatan menjadi memiliki kutub positif dan negatif sementara karena pengaruh medan listrik atau molekul lain yang sudah bermuatan. Pada kasus dipol terinduksi ini, contoh kasusnya adalah ketika kalian menggosokkan sebuah sisir ke rambut, dan setelah menggosokkan sisir ke rambut, kalian tempelkan ke sebuah kertas. Kertas tersebut akan menempel ke dinding sisir. Kenapa bisa begitu? Karena ketika ada pergesekan antara sisir dengan rambut, dia akan membuat sebuah kutub positif dan negatif sementara, sehingga kertas yang notabene sudah bermuatan, dia akan merespon sisir yang sudah memiliki kutub positif dan negatif sementara, dan akhirnya kertas tersebut akan menempel ke sisir. Sedangkan kalau polarisasi, sepengetahuan saya, yaitu ketika
Anda menggesekkan bahan isolator ke magnet. Dalam contohnya ini, isolatornya yaitu sebuah besi atau bahan yang tidak memiliki muatan. Jadi ketika bahan tersebut digesekkan ke suatu medan listrik atau medan magnet, dia akan terjadinya pembuatan kutub positif dan negatif secara sementara. Jadi ketika setelah digesekkan, dia akan terbentuk kutub positif dan negatif. Tetapi kutub positif dan negatif ini dia sifatnya sementara, jadi tidak lama. Baik, selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Tolong koreksi jika ada materi yang saya salah penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.